Padahal kasus yang disangkakan ini kasus yang menurut kami ini suatu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Kenapa? Kok mubahalah dikatakan penistaan agama? Di mana nyari ilmunya itu? Di mana penempatannya? Makanya kami hadir di sini tuh mubahalah hal yang mustahil kok disangkakan gitu loh. Kalau kita bilang penyidik ini bodoh, mustahil bodoh karena pendidikannya kan tinggi. Mendengarkan pandangan para ulama, para tokoh, dan tentunya kepada para jamaah yang online bisa menyimak video ini. Kita akan dengarkan soal seruan para ulama dalam rangka bebaskan Gus Nur dan stop kriminalisasi ulama. Takbir. Para jamaah online maupun offline yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sudah bersama dengan Bung Ahmad Khozinuddin, beliau adalah ketua Lexpas. Kemudian ada Ustadz Fauzi yang nanti akan memaparkan soal bagaimana mubahalah yang dilakukan Gus Nur ini kok bisa dikriminalisasi. Kemudian akan ada Ustadz Salman yang nantinya akan menyampaikan contoh-contoh mubahalah yang dulu juga sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita ketahui bersama bahwa bukan hanya hari ini, tapi di masa-masa sebelumnya, masa-masa yang lalu, Indonesia sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia, bukan hanya di Asia tapi di seluruh dunia. Kita tahu penduduk Indonesia kurang lebih ada 270 juta dan 80%-nya itu adalah muslim. Tapi anehnya ulama-ulama kita, ustadz kita makin kesini makin dikriminalisasi. Sebut saja misalnya ada IBHRS, Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, kemudian ada 3 ulama, Ustadz Zain, terus Ustadz Farid Ahmad Okbah, kemudian yang terakhir ini adalah Ustadz Gus Nur yang dikriminalisasi hanya karena menjalankan syariat Nabi, yaitu mubahalah. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan pandangan dari para tokoh, para ulama yang ada di sini berkaitan tentang mubahalah. Yang pertama saya berikan kesempatan dulu kepada Ketua Lespas, yaitu Bung Ahmad Khozinuddin selaku Ketua Lespas sekaligus kuasa hukum Gus Nur untuk memberikan pandangannya. Takbir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa syukuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya kami tim kuasa hukum juga terheran-heran begitu. Bagaimana mungkin konten mubahalah yang isinya adalah satu sumpah tentang keyakinan kebenaran dan kesiapan untuk mendapatkan bala kalau yang diyakini atau yang disampaikan itu tidak benar, yang dilakukan di bawah Al-Quran atau yang disebut sebagai mubahalah, tiba-tiba dipersoalkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Jadi konten tersebut diunggah di dalam channel Gus Nur 13 atau GN13 pada tanggal 26 September 2022. Tiba-tiba Gus Nur ditangkap dan ditahan di tanggal 13 dan 14. 13 dipanggil, diperiksa, jadi tersangka, ditangkap dan ditahan. Sejak 14 Oktober 2022 sampai hari ini, jadi sudah lebih dari 1 bulan ini ya, Gus Nur ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Yang pertama, Gus Nur ditersangkakan dengan pasal 156A KUHP, pasal penodaan agama.
pasal yang dulu pernah menjadikan Ahok dibui 2 tahun gara-gara terbukti melakukan penodaan agama. Al-Maidah. Kalau Ahok wajar karena dia masuk ke ranah akidah umat Islam padahal dia tidak beragama Islam. Kemudian membuat seruan jangan mau dibodoh-bodohin oleh surat Al-Maidah, padahal Al-Quran itu kalamullah, pasti benar. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang salah. Tapi kenapa Ahok yang non muslim berani menfitnah Al-Quran dan menyeru kepada kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan surah Al-Maidah. Tapi kalau Gus Nur, saya sampai hari ini juga bingung kok bisa bermubahalah. Yang saat itu sebenarnya yang bermubahalah bukan Gus Nur. Gus Nur hanya membimbing mubahalah seseorang yang meyakini ijazah Presiden Joko Widodo palsu, dan orang ini sudah pernah masuk penjara 3 tahun, keluar setelah menjalani 2 tahun setengah, tapi tetap menyampaikan bahwa ijazah itu palsu. Kasus yang sama. Nah, karena itulah Gus Dur kemudian meminta keyakinan kalau benar ya Anda ini temuan daripada ijazah itu benar-benar palsu, berani nggak mubahalah? Nah, maka Bambang Tri tadi menyanggupi mubahalah. Nah, Gus Nur kemudian mengadakan membimbing Bambang Tri untuk membacakan redaksi mubahalah yang pada intinya Bambang Tri meyakini bahwa apa yang dia tulis dan dia katakan soal ijazah palsu adalah benar dan dia siap dilaknat oleh Allah kalau keliru. Kenapa Gus Nur melakukan itu? Karena banyaknya kebohongan yang beredar selama ini. Dia ingin mendapatkan keyakinan, maka dia minta Bambang Tri melakukan mubahalah. Nah, mubahalah ini kemudian dijadikan kasus penistaan agama. Makanya pada tanggal 17 atau 18 hari Kamis yang lalu ya Ustaz Salaman ya, kita mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk cari tahu apakah benar ada ahli dari MUI yang sudah ditunjuk untuk memberikan keterangan di Bareskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber, yang memberikan deskripsi bahwa mubahalah itu adalah penodaan agama. Sebab dalam kasus penodaan agama, unsur menodai atau tidak itu harus dibuktikan dengan adanya keterangan ahli. Ahli tersebut adalah ahli agama. Kalau ahli agama Islam harus berasal dari representasi umat Islam. Dalam hal ini MUI. Sama persis seperti kasus Ahok. Dulu Ahok itu ahli agamanya dari MUI, bahkan ketua MUI saat itu ya Kiai Maruf Amin juga dihadirkan sebagai saksi representasi MUI untuk memberikan keterangan tentang fatwa keagamaan yang sudah dikeluarkan MUI terkait pernyataan Ahok di Pulau Seribu yang menyatakan jangan mau dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah itu. Sebab sebelumnya penyidik sudah kita ingatkan ini keliru, ini berbahaya kalau diteruskan. Dan harus ada ahli dari MUI. Menurut penyidik, infonya sudah berkoordinasi dengan MUI. Maka kita kemarin sudah minta, tapi belum sempat ditemui. Intinya 2 hal. Yang satu tanya apakah sudah ada ahli yang ditunjuk dari MUI. Yang kedua, tolong Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil kita dalam hal ilmu-ilmu agama yang lebih fakih daripada kita untuk memberikan fatwa tentang mubahalah, agar kelak tidak ada lagi penyidik yang keliru. Ajaran Islam kok dianggap penistaan agama. Kalaulah keliru praktik mubahalahnya, tetap saja tidak boleh dikriminalisasi. Misalnya rukunnya belum terpenuhi, karena mubahalah itu harus 2 pihak. Yang dilakukan Gus Dur baru 1 pihak. Orang yang dituduh berijazah palsu, Saudara Joko Widodo belum dihadirkan, misalkan begitu. Tetap saja tidak bisa dianggap ini sebagai penodaan agama. Karena mubahalah itu sudah banyak ya dilakukan, dan yang terkenal tentu yang pertama kali yang mempopulerkan mubahalah itu adalah Habib Rizik Syihab saat dirinya difitnah chat fake dengan Firza Hussein. Dan saat itulah Habib Rizik kemudian mengadakan mubahalah yang dirinya siap dilaknat Allah kalau dia melakukan itu. Dan siapapun yang tidak percaya dan tetap menuduh, ya gantian ya siap dilaknat Allah. Dan terbukti banyak kasus orang-orang yang nyinyir kepada Habib Rizik yang memfitnah ya, ada chat mesum dengan Firza Hussein satu persatu
dibuka aibnya dan bahkan meninggalnya juga dalam keadaan yang ya aibnya ketahuan oleh masyarakat, bukan meninggal secara husnul khotimah, ibaratnya begitu. Nah, yang kedua, Gus Dur juga dipersoalkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ini pasal-pasal karet. Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis. Pasal 14 ini yang dulu digunakan untuk menjerat Habib Rizik Syihab pada kasus Rumah Sakit Umi. Tuduhan mengedarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Yang gara-gara menyampaikan alhamdulillah saya sehat, ya mudah-mudahan ke depan lebih baik, dianggap mengedarkan kabar bohong, dan kemudian kena 2 tahun. Ini kan pasal yang sebenarnya tidak pernah hidup di zaman, bahkan ya di Orde Baru itu tidak ada orang ditangkap dengan pasal 14. Zaman SBY nggak ada nih pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Orang kalau ada bohong ya biasa sajalah, itu moralnya kurang bagus saja begitu. Kemudian tidak ditangkap karena mengedarkan kabar bohong. Tapi di era rezim ini banyak aktivis yang ditangkapi dengan tuduhan mengedarkan berita bohong. Sementara kebohongan rezim, bohong yang tidak akan impor, ya, bohong yang ya dolar 10.000 rupiah, bohong di kantongnya ada data 11.000 triliun, toh tetap juga tidak ditangkap gitu. Harusnya kalau hukum itu equality before the law, ya harusnya ditangkap. Yang kedua, kalau yang dimaksud bohong itu adalah ijazah palsu, kan itu juga sudah digugat. Tapi ketika ijazah itu digugat, justru Bambang Tri ditangkap, Gus Dur juga di penjara. Dan kasus mengedarkan sara, ya, suku apa yang kemudian tersinggung dengan mubahalah? Agama apa yang kemudian tersinggung dengan mubahalah? Ras apa yang merasa tersinggung dengan mubahalah? Antar golongan apa yang kemudian merasa ya mubahalah itu menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat? Kelompok masyarakat apa? Suku apa? Agama apa? Ras apa? Antar golongan apa? Semua ini dipaksa saja itu. Yang penting kena pasal 28 Undang-Undang ITE, apa? Menyebar sara. Dan ini yang dulu kena ya kepada Bang Edi Mulyadi. Coba Bang Edi Mulyadi serentet banyak lagi kasus. Akhirnya terbukti hanya apa? Mengedarkan kabar yang tidak lengkap. Padahal tadinya sudah kena pasal penodaan agama, pasal menyebarkan kebencian dan sara, pasal menerbitkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi di tingkat penyidikan ini kerjaan Direktorat Tindak Pidana Cyber yang penting semua pasal dikumpulin gitu loh. Terserah nanti terbukti atau tidak. Padahal orang sudah ditangkap dan ditahan dulu gara-gara ada penyematan pasal-pasal tadi gitu. Dan yang paling berbahaya tentu pasal penodaan agama. Makanya tadi kami ke Barreskrim Mabes Polri, seyoganya kita pengen ketemu langsung dengan Pak Kapolri, tapi karena jadwalnya sibuk, kita baru mengirimkan surat permohonan audiensi. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa sih mubahalah itu dan apa dampaknya kalau mubahalah itu dikriminalisasi. Jangan sampai Kapolri hanya dapat laporan dari anak buah, oh ini nggak apa-apa Pak, ini mubahalah bisa kita kenakan pasal penodaan agama, oh ini memenuhi unsurnya. Padahal bahaya, mubahalah kok dianggap kejahatan, mubahalah kok dikasuskan dengan pasal penistaan agama. Apalagi Kapolri sebenarnya sudah pernah mengeluarkan ya Perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorasi atau JR, Justice Restoratif ya. Yang intinya di dalam proses penyelidikan ya kasus ini kalau bisa jangan menggunakan pendekatan pemidanaan, yang penting pemulihan. Nah pertanyaannya, siapa yang kemudian dicela dengan mubahalah Gus Nur? Apa Presiden Joko Widodo? Tidak juga, yang lapor itu bukan Joko Widodo. Yang lapor namanya Dodo Baidowi. Apa ruginya si Dodo Baidowi ini dengan mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur? Wong mubahalahnya tentang ijazah bukan tentang Dodo Baidowi. Dan kalau dia merasa ya ini menodai agama, unsur apa yang menodai gitu loh. Makanya saya juga heran gini, kalau penyidik Polri ya kita bikin laporan yang jelas-jelas menodai agama,
Ade Armando, Victor Laiskodat, kemudian ada Abu Janda, Denny Siregar. Itu laporan kita ditumpuk saja. Laporan penodaan agama itu kalau ditumpuk sampai ke bulan itu, kalau ditumpuk itu nggak pernah ditindaklanjuti. Giliran si Dodo Baidowi, orang yang nggak jelas, kerugiannya nggak jelas, karena pemulihannya juga nggak jelas juga begitu. Kenapa laporannya ditindaklanjuti dan langsung ditangkap? Pada saat sama Gus Dur pernah melaporkan namanya Arya di Jawa Timur, sudah 3 tahun dari 2019. Dia melakukan pencemaran bahkan sara terhadap Gus Dur, sudah dilaporkan, sudah ditindaklanjuti, sampai sekarang masih bebas. Kalau memang modelnya mau penegakan hukum, tangkap satu, tangkap semua. Jangan ulama kita ditangkepin sementara buzzer-buzzer tetap bebas menebar teror, menebar kebencian, menebar sara, menebar fitnah, kemudian menodai agama. Contoh misalkan Denny Siregar, itu laporannya sudah masuk dari Tasik atau dari Ciamis itu. Kemudian katanya dilempar ke Polda Jawa Barat. Begitu dikejar Jawa Barat katanya dilempar ke Polda Metro Jaya. Nggak tahu sekarang kasusnya Denny Siregar. Padahal sudah jelas dia menuduh santri-santri sebagai generasi teroris saja karena ya memakai pakaian atau atribut yang dianggap teroris. Kurang ajar sekali. Sama juga si siapa namanya? Si Abu Janda. Fix teroris punya agama, agamanya adalah Islam. Itu kurang ajar sekali. Sudah berapa dilaporkan si Abu Janda itu? Tapi Kapolri, penyidik Polri tidak pernah memproses. Kenapa sekarang Gus Dur hanya karena laporan si Dodo Baidowi ditindaklanjuti? Ini tidak adil ini. Makanya kita tadi ya ke Kapolri, kita juga sampaikan kalau ini dilanjutkan ini sama saja menyakiti hati umat Islam. Saya khawatir Pak Kapolri hanya dapat laporan yang sifatnya asal Bapak senang, ABS, kurang ya memahami atau kurang dipahamkan tentang urgensi mubahalah. Ya, hukum fikihnya dalam Islam seperti apa, dampaknya kalau dianggap ini sebagai penistaan agama itu seperti apa. Saya khawatir Pak Kapolri tidak diberi penjelasan yang utuh tentang itu. Makanya penting kami tadi berdakwah menyampaikan itu kepada Kapolri, sekaligus tadi kami membesuk Gus Nur. Yang terakhir, ini persoalannya begini, ini bukan karena kita yang dilaporkan, bukan, tapi kita adalah saudara muslim. Apalagi ini menimpa tokoh kita, ulama kita. Jadi jangan sampai kita umat Islam, yang penting yang dilaporin bukan saya, yang penting yang dipenjara bukan saya, yang penting yang kena kasus bukan saya. Udahlah, yang penting saya bisa kerja, bisa ngasih makan anak istri, bisa sekolah, bisa sholat, ya berjamaah. Udahlah, tenang hidup. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena al-muslimuna akhul muslim, la yaslimuhu wa la yaslimuhu wa la yahdulu. Kita ini muslim menurut Rasulullah kal jasadun wahidun, seperti jasad yang satu, saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh kita menyakiti, menzolimi, atau apalagi menyerahkan kepada musuh. Nah, kalau kita diam, ridha ulama kita dizolimi oleh oknum ya, yang sebenarnya oknum tuh hari ini sedang banyak masalah. Ada masalah Sambo ya di kepolisian, ada masalah Teddy Minahasa yang narkoba, Sambo 303 bunuh ya anggota polisi, bahkan bunuhnya nggak sendirian, berencana, luar biasa, berjamaah. Coba kalau dulu ada istilah korupsi berjamaah, sekarang membunuh berjamaah. Itu dilakukan oleh geng Sambo. Sekarang ada lagi kasus Barreskrim, dituduh terima duit 6 miliar. Itunya demi membela saudara kita yang beragama Islam tentunya. Karena walaupun jauh, walaupun siapapun orangnya, kalau memang dia beragama Islam, itu adalah saudara. Seperti saudara itu, saudara seiman itu sebenarnya lebih erat kaitannya. Karena dikatakan bagaikan satu tubuh. Apabila ada tubuh yang terluka, maka yang lain pun akan merasa sakit. Seperti contoh seperti ini, Gus Nur ditahan, kita merasa kecewa dan kita merasa sakit, ya kan? Tapi kok melakukan hal yang mustahil bagi umat Islam? Mubahalah itu adalah dibilang penista agama, padahal mubahalah itu jelas
di dalam Al-Quran disebutkan di ayat Al-Imran di ayat 59 sampai 61 bahwa mubahalah itu adalah syariat Islam. Bahkan pernah dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau difitnah, atau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu memfitnah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bermubahalah dengan membawa keluarganya, membawa anaknya, membawa istrinya, tapi orang kafir itu tidak mau atau tidak berani untuk bermubahalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa Rasulullah ini benar. Yang namanya mubahalah itu pasti akan berefek dengan orang yang tidak benar. Demikian pun di dalam kasus Gus Nur ini. Pihak penyidik ini nanti akan kena mubahalah juga. Karena secara tidak langsung penyidik ini membenarkan. Kenapa dikatakan membenarkan? Karena menangkap, gitu loh. Karena sudah menangkap Gus Nur, itu intinya berarti sudah membenarkan orang yang melaporkan. Kalau pihak penyidik tidak membenarkan orang yang melapor, nggak akan ditangkap Gus Nur, diacuhkan gitu loh. Ah, lu cerita apa sih, lu itu mubahalah, itu ini laporan lu nggak beres nih, itu baru. Tapi dengan adanya ditanggapi, dikondisikan, penyidik ini pun sudah termasuk ikut bermubahalah, tetapi di dalam pihak yang salah. Karena menurut Islam mubahalah itu adalah syariat agama Islam. Kenapa? Karena juga sudah kita saksikan di sekarang ini bahwa para guru kita, para kiai, bahkan keluarga dari 6 syuhada yang terbunuh di KM 60 juga bermubahalah. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh pengacara kita bahwa Habib Rizik, imam besar kita, juga bermubahalah. Andai saja bermubahalah ini nanti ditetapkan sebagai penistaan agama, tentunya wah ini semakin gak beres, sudah gampang sekali sudah untuk menangkap para tokoh-tokoh kita, para kiai kita, Pak, dan imam besar kita akan menjadikan celah. Makanya untuk itu kita hadir di sini bukan membela Gus Nur saja, kita juga membela para habaib, para kiai kita, agar supaya apa? Agar supaya penistaan agama yang dituduhkan ini bahwa ini tidak benar, gitu loh. Dan tentunya di sini juga berperan sekali pihak MUI. Seperti tadi sudah diberikan paparan oleh pengacara kita bahwa ada salah satu, mungkin ini juga bisa dikatakan oknum. Karena yang namanya MUI itu fatwa, menyatakan fatwa penistaan agama itu harus melalui surat, tidak dengan statement, tidak dengan ucapan. Ini tentunya oknum. Kalau memang benar bahwa dari pihak penyidik menyatakan sudah ada koordinasi atau konfirmasi dari pihak MUI, tentunya akan melihatkan bukti fatwa tersebut. Karena yang namanya fatwa itu bukan dari ucapan, tapi berupa surat dari MUI menyatakan penistaan agama. Apabila itu tidak ditunjukkan oleh penyidik dan hanya mengatakan bahwa dari MUI itu sudah konfirmasi dan sudah berkoordinasi sama MUI, berarti itu orang MUI-nya oknum dan tidak bisa dijadikan dasaran hukum untuk menjerat saudara kita ini Gus Nur dalam penistaan agama. Karena hanya sekedar yang menyampaikan pun oknum dan tidak ada kekuatan hukum, hanya sekedar menyampaikan dari lisan atau dari tulisan, kecuali dari resmi dari MUI. Itu merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Saya rasa
itu cukup ya, Ustaz ya. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga sehubungan kita akan mengadakan agenda besar yang mana setiap tahun kita laksanakan, yaitu Munajat Akbar 212. Saya pribadi dari Ormas Gempur, Gerakan Muslim Pembela Umat dan Rakyat, mengundang dan mengajak dan para tokoh, para ormas yang ada di wilayah ibu kota negara, mengajak untuk hadir, dan para tokoh, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan para alumni 212 yang hadir pada kesempatan yang lalu di 2016 tercatat yang hadir itu 7 juta orang. Insya Allah dengan adanya undangan ini kita hadir bersama-sama nanti di hari Jumat di tanggal 2 bulan 12 di tahun 2002 hadir 2022 hadir bersama-sama. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Muhammad. Sekali lagi saya mengundang seluruh elemen masyarakat. Yuk kita ramaikan, yuk kita hadir, yuk kita siarkan bahwa umat Islam ini adalah saudara, bahwa umat Islam kita semua adalah saudara dan bisa menjalin ukhuwah yang begitu besar dengan munajat 212 di tahun 2022. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza kepada Ustadz Salman yang telah menjelaskan kepada kita perihal mubahalah, dan kita ingat betul para pemirsa sekalian apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, dan saya juga masih ingat apa yang dilakukan oleh ayah 6 syuhada namanya Ustadz Syuhada yang seringkali juga menyampaikan mubahalah, dan terbukti kita bisa saksikan sekarang ini patut diduga apa yang menimpa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus KM50 hari ini menjadi pesakitan, dan hari ini makin lama makin terbongkar orang-orang yang telah menzolimi 6 syuhada yang tidak punya dosa di kilometer 50, semakin terlihat mereka tertimpa mubahalah itu. Maka jangan sampai mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri ini menimpa orang-orang yang mengingkari mubahalah, apalagi orang-orang yang mengkriminalisasi mubahalah. Terakhir, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa bencana alam, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, karena bencana alam ini meliputi berbagai wilayah, diantaranya di Jawa Barat itu ada Cianjur, ada Sukabumi, ada Bandung, dan terasa juga hingga Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dunia syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saudara-saudara kita yang mungkin rumahnya hancur atau mungkin kehilangan salah satu daripada keluarganya, mudah-mudahan diberikan pahala yang tinggi dan kesabaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dan mudah-mudahan tadi Ketua Lespas dan kemudian Rotibul Hadad Masjid Nurul Islam yang telah menyampaikan paparannya tadi, mudah-mudahan sebagai pengetuk pintu langit rutin setiap ahad dan insya Allah ini Rotibul Hadad ini rutin setiap seminggu sekali dilaksanakan, dan mudah-mudahan doa-doa yang tadi disampaikan, penjelasan-penjelasan soal mubahalah tadi yang sudah
disampaikan menjadi pintu langit, pintu pembuka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin yang terdolimi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dah. Yuk makan dah, yuk makan dah. Allahumma sholli ala Makasih ya.